Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas memimpin dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi, Ibu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran satu persatu ya. Abdul Hadir, Bu. Dia hadir, Bu. Diva hadir, Bu. Rafa hadir, Bu. Naila hadir, Bu. Nuri hadir, Bu. Pipik hadir, Bu. Wilda hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita masuki materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat minggu lalu materi kita tentang apa? Keragaman budaya. Keragaman budaya. Apakah kalian pernah melihat laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan di lingkungan sekitar? Pernah. Pernah. Pekerjaan gotong royong. Ya, gotong royong. Habis itu apa lagi? Di kelas Ya, melaksanakan jadwal piket. Dan sekarang lanjut ke materi yang berikutnya ya. Yang bertema menghargai perbedaan antara peran laki-laki dan peran perempuan. Pentingnya memahami keberagaman gender dari nilai kebinekaan itu adalah untuk mewujudkan atau membantu menjamin bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin, hak, kesempatan dan perlakuan yang setara atau adil. Jadi perempuan dan laki-laki itu kedudukannya sama, adil, tanpa ada memandang bulu. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita, Ibu jelaskan dulu. Yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan pengertian keberagaman dalam kehidupan masyarakat dengan benar nanti di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan peran laki-laki dan peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya sikap menghormati atau toleransi tadi. Yang keempat, menunjukkan sikap toleransi. Dilanjutkan nanti kita berdiskusi ya. Ini ada video yang akan Ibu tampilkan. Nanti kalian mohon disimak dengan baik ya. Siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silvi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu. Sudah disimak videonya? Sudah. Nah, dari video ini nanti kalian berdiskusi dan membuat kelompok. Oke? Sebelum itu, Ibu ingin menjelaskan dulu bentuk dan contoh toleransi budaya. Adapun bentuknya itu dan sikapnya adalah yang pertama, sikap empati. Sikap empati adalah memahami perasaan orang lain dan berbicara yang santun. Jadi kita tidak semena-mena untuk berbicara semau hati kita. Ya. Yang kedua, mempelajari budaya lain, menghadiri acara lain dan mengkonsumsi
nggak sombong. Maunya misalnya kalian ini suku Melayu aja, suku Dayak nggak boleh nih masuk di Kalimantan. Suku Dayaknya lalu nggak dikawan. Jadi harus menerima perbedaan. Tadi habis itu pentingnya toleransi. Pertanyaan Ibu, pentingnya toleransi dalam keberagaman itu apa? Ada yang tahu? Mencegah konflik sosial. Ya, mencegah konflik sosial. Karena kita ini kan negara dengan kepulauan terbanyak dan juga suku, agama berbeda-beda. Jadi harus saling menghormati. Selanjutnya ada contoh peran laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada peran laki-laki dan perempuan ini biasanya berbeda dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, dalam keluarga, laki-laki biasanya kalau di dalam keluarga jadi kepala keluarga atau anak laki-laki kan di dalam keluarga. Nah, itu biasanya dia melindungi dan mencari nafkah kalau di dalam keluarga. Itu peran laki-laki, melindungi anaknya. Misalnya kalian punya adik nih, laki-laki melindungi adiknya kan. Nah, habis itu peran yang perempuan di dalam keluarga, kalau dia sudah berkeluarga itu perannya menjadi ibu atau istri atau anak kalau yang masih kecil. Itu peran di dalam keluarga anak perempuan. Biasanya kalau yang perempuan ini ibu-ibunya mengelola rumah tangga serta menjadi pendidik utama bagi anak-anak. Kalian ini generasi yang cewek-ceweknya, nanti kalian pasti akan menjadi ibu. Kalian nanti yang akan mendidik anak-anak kalian dari kecil. Ya. Di lingkungan sekolah, laki-laki biasanya berperan sebagai ketua OSIS. Seperti yang tadi abang-abang kelas kalian tuh. Biasanya laki-laki itu dominan menjadi ketua di lingkungan tadi di sekolahnya, menjadi pemimpin seperti Abdul biasanya. Kalau kita upacara hari Senin jadi pemimpin upacara, ya. Jadi pemimpin laki-laki. Di sekolah juga jadi pemimpin. Habis itu yang perempuan di lingkungan sekolah bisa juga menjadi pemimpin organisasi. Tidak penghalang. Cewek juga bisa jadi pemimpin. Seperti kepala sekolah kita, kan? Habis itu biasanya yang cewek-cewek ini aktif dalam berdiskusi biasanya dari yang cowok. Cewek ini lebih aktif dan akademiknya lebih unggul biasanya. Dalam lingkungan masyarakat, contoh di dalam lingkungan masyarakat, laki-laki itu biasanya seperti orang tua kalian apa? Gotong royong. Itu biasanya jadi pengurus RT RW, kan? Ya. Kalau yang perempuan di dalam lingkungan masyarakat, perempuan ini aktif mengikuti kegiatan
depan? Sudah. Kalau sudah, kita Ibu berikan kesempatan untuk berdiskusi ya. Nanti akan ada presentasi masing-masing kelompok. Sudah? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, ayo mulai dari sekarang. Disimak lagi ya. Perempuan, kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, satu didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban terserah. Terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Sudah? Sudah disimak videonya. Kalau sudah, Ibu beri kesempatan untuk berdiskusi bersama temannya. Ayo mulai dari sekarang. Ada yang sulit? Sudah diisi LKPD yang Ibu berikan? Sudah selesai? Sudah 10 menit ya. Waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 2 dulu. Ayo, mulai maju. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah beberapa contoh nyata toleransi yang bisa dijalankan di lingkungan masyarakat. Menghormati peribadatan tetangga, tidak membuat kegaduhan atau suara keras saat tetangga sedang melaksanakan ibadah di rumah atau di tempat ibadah terdekat. 2. Menjaga silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Bergaul, menyapa dan membantu tetangga tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial mereka. 3. Memberi ucapan selamat hari raya. Mengucapkan selamat atau turut bersyukur atas hari besar keagamaan teman atau tetangga sebagai bentuk penghormatan atas keyakinan mereka. Sudah? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ibu sedikit mengoreksi ya. Tadi itu contoh toleransi yang dapat dijalankan di lingkungan masyarakat. Kelompok 1 berkata toleransi dalam masyarakat tidak harus berupa tindakan besar. Seringkali justru dimulai dari sikap sehari-hari yang sederhana namun konsisten. Benar. Jadi, walaupun kita berbeda-beda gender, tetapi bukan penghalang untuk terus bekerja sama. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan merefleksi diri dulu ya. Ayo, siapkan kertasnya. Sudah? 1. Apa pelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Sudah. Kalau sudah, dikumpulkan ke depan. Untuk